CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan, nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Kemarahan Presiden Jokowi meluap kepada jajaran menteri, kepala daerah dan kepala lembaga serta BUMN. Jokowi kesal karena belanja impor kementerian dan lembaga masih lebih besar dibandingkan belanja produk lokal. Hal ini menurut Presiden akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun tak hanya kemarahan soal belanja produk lokal yang menjadi sorotan. Jokowi dalam pidatonya juga menyinggung soal pergantian atau reshuffle kabinet. Satu isu yang dalam beberapa waktu terakhir sedang ramai diperbincangkan. Dalam pidato tersebut, Jokowi memang sempat menyentil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Kesehatan, Pertanian, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan, nanti mau saya umumkan kok, saya kalau udah jengkel ini umumin nanti. Sontak pernyataan Presiden ini ditanggapi berbagai pihak, tak terkecuali partai pendukung pemerintah. PDIP salah satunya yang menilai reshuffle perlu dilakukan agar Jokowi dan menteri-menterinya bisa seirama dalam bekerja. Tak hanya itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyebut jika Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membahas soal hal tersebut. Tidak pernah reshuffle yang dilakukan oleh Pak Presiden tanpa melalui dialog dengan para ketua umum partai politik pengusungnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena Pak Jokowi itu memegang etika politik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya rencana perombakan kabinet atau reshuffle kepada Presiden Joko Widodo. Bila itu tetap dilakukan, menteri baru diharapkan bisa tancap gas bekerja sesuai indikator program Presiden. Mengangkat dan memberhentikan menteri itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden. Kami tentu percaya bahwa Presiden memiliki ukuran-ukuran objektifnya. Objektif misalnya dalam mengganti menteri dan objektif pula dalam mengangkat menteri. Karena apa? Karena beban pemerintahan ini untuk bisa menyelesaikan program-program pemerintahan yang ada itu akan bertambah berat dengan
makin pendeknya waktu yang ada. Kemarahan Jokowi terhadap jajaran menterinya memang sudah beberapa kali terjadi. Dalam kemarahan tersebut, Presiden juga beberapa kali menyinggung soal reshuffle kabinet sebagai pelampiasan ketidakpuasannya terhadap kinerja para pembantunya tersebut. Menurut pengamat politik Burhanuddin Muftadi, evaluasi terhadap menteri memang perlu dilakukan secara seksama. Namun, Burhanuddin menambahkan, reshuffle kabinet yang sering dilakukan justru akan menimbulkan citra yang kurang baik. Sebab kalau misalnya reshuffle terlalu sering dilakukan juga nggak bagus. Jadi seolah-olah pihak yang ditunjuk oleh presiden tidak cukup cakap sehingga harus dilakukan reshuffle berkali-kali. Jadi reshuffle penting dilakukan, tetapi juga jangan terlalu sering, apalagi waktu juga makin mendekat 2024. Dan karenanya evaluasi terkait dengan kinerja menteri itu harus dilakukan secara lebih seksama, terutama menteri-menteri yang punya hubungan langsung dengan tingkat kepuasan publik. Lalu, kapan reshuffle kabinet akan dilakukan? Atau kemarahan presiden hanya sekedar menggenjot kinerja para menteri? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Presiden Jokowi kembali marah kepada para menterinya dan kali ini kemarahan Jokowi dipicu soal rendahnya belanja produk lokal oleh sejumlah kementerian. Presiden Jokowi juga menyinggung soal reshuffle kabinet yang belakangan ini memang sedang ramai menjadi pembicaraan elit politik. Apa sebenarnya pesan di balik kemarahan Jokowi kalau kita ingin lihat lebih dalam? Kita segera bahas bersama para narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi yang hadir secara daring. Ada ekonom senior Indef, Eko Listianto, pengamat politik dari Exposit Strategic, Arief Susanto, dan politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira. Bang Andreas, Mas Arief, Mas Eko, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, saya ke Mas Eko dulu deh. Dari secara ekonomi, kita ini publik secara umum begitu ngelihatnya hal ini seperti apa? Ini presiden marah seperti apa? Saya pikir mau marah mengenai minyak goreng, kok belanja impor sih begitu? Mas Eko? Oke, ya ini kaitannya dengan ekonomi ya. Pertama tentu saja secara kontekstual ya marah dalam event itu ya ada ini juga, ada benarnya juga begitu. Karena kan ini event memang dilakukan untuk mendorong produk dalam negeri ya, ada bangga buatan Indonesia gitu. Sehingga ya arahannya itu adalah menunjukkan bahwa pencapaian-pencapaian ya terhadap upaya untuk bangga terhadap buatan Indonesia itu ternyata masih jauh dari harapan kan, sebenarnya bahasa umumnya begitu. Nah, presiden baru tahu atau gimana? Ini kan udah lama sebenarnya ya. Ini kita udah pernah dengar waktu kampanye malah. Presiden benar ya, ini sebetulnya isu lama begitu ya, bahwa Indonesia itu dari waktu ke waktu semakin ya tergantung ya impor dari luar negeri begitu. Nah, seiring dengan meningkatnya digitalisasi pun ternyata juga ketergantungan impor kita itu semakin bisa dikatakan semakin menjadi-jadi begitu. Memang ada juga produk yang berhasil kita ekspor, tetapi sebagian besar ya pada akhirnya tingkat ketergantungan impor yang tinggi tadi begitu. Nah, ada anggaran begitu disampaikan oleh Presiden, jumlahnya hampir 1.500 triliun ya. Kalau dibelokkan 40% itu bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri. Nah, kalau anggaran yang sudah dari APBN saja tidak diarahkan untuk mendorong ke dalam negeri, maka kampanye berikutnya nggak akan nyampe itu ya. Masyarakat bagaimana gitu, mau didorong wong anggaran APBN aja enggak, apalagi dunia swasta yang memang sangat mengandalkan sisi efisiensi ya selama harganya lebih murah ya lebih efisien ya kadang-kadang memang ya mereka praktis saja ya impor begitu Mas Bayu. Ya, oke. Jadi ini nanti akan pengaruh kepada perekonomian kita secara keseluruhan. Kita tahu kita sedang ada beban sekali karena pandemi. Kita juga sedang mencari dana untuk IKN. Nah, hal semacam ini ada hubungannya. Maksud saya gini, ini kan sebuah program yang harusnya dilakukan ketika dia sudah jadi presiden, waktu kampanye dijanjikan. Ini kan begitu panjang waktunya, tapi ternyata bahasa saya seperti tidak dijalankan. Kalau saya presiden, saya bilang jangan lupa ya, produk dalam negeri yang didahulukan. Makanya kemudian presiden tahu sekarang dan marah di acara itu. Atau bagaimana sebetulnya Mas Eko? Mengapa dia sampai kesel betul itu ya? Terlihat sekali dari suaranya presiden. Mas Eko. Keselnya karena secara instrumen ya semua aturan sudah ada begitu dan ternyata tidak dilaksanakan. TKDN juga sudah
ada aturannya begitu, tapi tidak dilaksanakan secara optimal oleh kementerian dan lembaga dan juga termasuk pemerintah daerah. Yang kedua, situasi hari ini itu memang agak lebih berat kalau kita bicara bagaimana konteks ekonomi globalnya begitu. Nah, dengan ya ada geopolitik yang memanas ya, Rusia Ukraina itu, terus kemudian pemulihan ekonomi juga masih tertatih-tatih di level global, maka kalau kita nggak fokus juga untuk menggarap pasar dalam negeri kita, itu nanti akan negara lain yang kesulitan mencari katakanlah pasar-pasar ya, karena ada perang itu, kan mereka harus mengalihkan produknya. Nah, Indonesia akan jadi sasaran empuk begitu kalau kita nggak memproteksi diri ya, atau katakanlah melakukan upaya untuk bisa mendorong produk dalam negeri begitu, Mas Bayu. Ya terbayang. Nah, harusnya di saat-saat seperti ini ekonomi bergerak sendiri di dalam negeri dan itu sangat memungkinkan. Oke, Mas Arief, kalau dari sisi politik, Mas Arief melihatnya seperti apa ini? Mungkin membantu pemirsa dan juga saya sendiri, Presiden bukan kali ini saja marah pada sebuah kesempatan. Kalau dibilang di rapat kabinet, bisa jadi ada juga yang tidak terekam kamera, Presiden juga mungkin sudah menegur para pembantunya. Dan kali ini kekesalan itu ditunjukkan di depan tamu-tamu juga, ada kepala daerah juga, ada kepala BUMN begitu. Mas Arief melihatnya seperti apa nih? Ya, tidak bisa dipungkiri menjelang 2024 nih, ada apa sebenarnya kan? Ya, betul bahwa kemarahan terbuka kepada publik itu disampaikan bukan pertama kalinya ya. Akhir kita pernah menyaksikan bagaimana Presiden juga marah kepada para pembantunya karena serapan anggaran juga terkait dengan COVID dan juga sense crisis. Pertengahan tahun ya, sekitar Juni pada waktu itu. Iya betul. Nah, saya mengkhawatirkan di satu sisi, saya mengkhawatirkan bahwa ini akan menjadi sebuah acuan politik ya, karena sejak setidaknya 2004 ketika kita mengalami pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, itu pemandangan semacam ini menjadi semakin lazim. Ya, dulu Presiden SBY juga marah-marah kepada para menterinya di hadapan publik. Ya, sekarang Presiden Jokowi juga bukan pertama kalinya. Nah, saya melihat ada dua arah ya yang bisa dibaca dari sini. Yang pertama adalah bahwa kita paham ya, kabinet kita itu terdiri atas berbagai wakil dari partai-partai politik dan juga non-parpol. Nah, kemarahan semacam ini bisa menjadi sebuah katakanlah tekanan ya dari Presiden, bagian dari dialog untuk mendiskusikan distribusi kekuasaan. Karena kita paham bahwa hak prerogatif kan ada di tangan Presiden. Kita ingat juga bahwa Presiden di era SBY dan di era Jokowi kira-kira mirip ya, bahwa Presiden juga pernah menyampaikan agar para menteri bekerja untuk pemerintah, untuk negara, dan bukan mengajukan agenda-agenda personal ataupun agenda parpol lebih utama dibandingkan agenda pemerintahan. Dalam bahasa Presiden waktu itu yang ada adalah visi pemerintahan, bukan visi menteri, kan visinya parpol gitu kan. Nah, yang kedua kita juga bisa baca ini bagian dari public relations politik ya, karena begini, dengan cara marah itu bukan tidak mungkin Presiden sebenarnya ingin mengisolasi masalah. Kita paham misalnya terakhir surveinya Kompas di bulan Januari kan menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik sangat tinggi, bahkan menjadi bagian dari puncak ya di antara rangkaian kekuasaan dari sejak 2014. Nah, dengan menunjuk bahwa ada menteri-menteri yang tidak well perform, maka sebenarnya Presiden bisa mengisolasi persoalan bahwa yang menjadi sumber atau pokok masalah itu menteri ada pada para menteri gitu ya. Bukan saya, presidennya gitu ya. Bukan presiden gitu ya. Padahal kita tahu ya, selain ada fungsi koordinasi di kalangan para Menko ya, komando tertinggi pemerintahan kan ada di kepala pemerintahan yaitu presiden gitu ya. Jadi dua hal itu yang bisa saya baca. Ya, tapi Mas Arief gini, bagaimana kita tahu bahwa marah Presiden hari Jumat atau marah-marahnya Presiden Jokowi, menegurlah begitu bahasanya, selama ini kepada para menteri ini genuine, tulus, bahwa saya marah, atau dengan saya menyebutnya sebagai buah pencitraan untuk mengisolasi masalah begitu seperti yang Anda katakan. Bagaimana kita melihat itu? Atau ini kedua-duanya kabur begitu, abu-abu, Mas Arief?
Iya, dalam politik kan kita mengenal panggung depan dan panggung belakang ya. Jadi bukan hal yang mudah untuk melihat sesuatu secara genuine gitu ya. Tetap, kalau kita perhatikan pidato atau kemarahan ini kan juga dipublikasikan lewat YouTube-nya Sekretariat Presiden ya. Artinya ada desain yang ingin dicapai, tidak sekadar menegur para menteri, tapi juga atas izin dari presiden dipublikasikan, pasti begitu dong, ya. Oke. Ya, itu sebabnya kan media juga heboh ya, publik juga kemudian membicarakan ini dalam konteks desakan untuk reshuffle. Yang saya kira di situ ada dua kebutuhan penting. Kebutuhan pertama adalah terkait dengan konsolidasi kekuasaan. Dan ini bukan hal baru juga. Baik di era SBY maupun di era Jokowi kita pernah menyaksikan bagaimana perombakan kabinet itu punya korelasi dengan upaya untuk mengakomodasi kekuatan baru politik. Dulu di era Jokowi JK kita pernah menyaksikan bagaimana akomodasi terhadap Golkar, P3 dan PAN itu mau tidak mau memaksa presiden untuk mereshuffle kabinet ya. Dan sekarang tampaknya ada kebutuhan untuk itu dengan eksistensi PAN. Lalu yang kedua adalah kebutuhan untuk mengakselerasi kinerja pemerintah. Karena kita mengerti juga ya, di satu sisi tingkat kepuasan tinggi publik itu juga bisa kita tafsirkan sebagai sebuah tekanan politik yang meningkat ya. Supaya pemerintah setidaknya mempertahankan atau kalau bisa meningkatkan lebih tinggi lagi gitu ya. Padahal di tahun 2023 nanti kita sudah mulai memasuki yang seringkali kita sebut sebagai tahun politik. Ya, oke. Ya, baik Mas Arief. Saya langsung saja tanya ke yang ada di belakang layarnya Presiden nih, tampaknya Bang Andreasnya, ya nggak Mas Arief sama Mas Eko ya? Jadi kita tanya aja sama Bang Andreas. Jauh di belakang layar. Ya, di belakang layar ya kita pengen tahu Bang Andreas ini. Jadi ini Presiden benar marah dan masalahnya begini Bang Andreas juga, apakah begitu? Apa sikap PDI Perjuangan dan berapa kali loh Presiden marah, tapi izinkan saya mengatakan bahwa setelah itu nggak ada juga sesuatu yang signifikan Bang Andreas untuk sesuatu masalah ini begitu, apapun masalah Presiden pada waktu itu ya. Nah, ini bagaimana Bang Andreas Anda menanggapinya, PDI Perjuangan terutama? Yang pertama saya ingin melihat atau kita sama-sama melihat lah, artinya dari substansi apa yang dimarahi atau yang membuat Presiden. Kemarin hari Jumat ya? Ya, kemarin hari Jumat marah. Kalau saya lihat itu, dan saya kira kita semua bisa menyaksikan bahwa ekspresi dari Presiden itu serius. Ekspresi dari Presiden itu serius dalam arti bahwa selama ini kan kita berjuang atau berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan ekonomi yang produktif ya. Dengan demikian ini meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas dalam negeri. Tapi kenyataannya kan sebaliknya gitu. Nah, saya kira ini yang perlu dibedah lebih dulu gitu. Saya kira ini perlu dibedah lebih dulu. Dalam arti apa? Kita coba bertanya gitu. Apakah ada aturan-aturan yang cukup jelas, cukup clear untuk yang memberikan yang menjamin perlindungan terhadap produk dalam negeri Indonesia. Gitu. Nah, saya kira di sini ya para ekonomi ini kan perlu bisa tahu kan, artinya kita punya Undang-Undang SNI 2014. Apakah jelas tertera di situ berkaitan dengan perlindungan terhadap produk dalam negeri? Apakah ada aturan-aturan main di bawah itu yang memberikan petunjuk atau teknis pada pelaku? Karena yang melaksanakan ini kalau kita bicara soal APBN, yang melaksanakan beli barang dari mana-mana ini kan para usernya, yaitu para birokrasi yang ada di dalam kementerian tersebut gitu. Apakah ada petunjuk teknis yang memberi penjelasan yang perintah yang jelas bahwa mereka perlu menggunakan produk dalam negeri? Nah, ini kan kita bicara soal keberpihakan cara berpikir ekonomi kita. Saya bukan ekonom gitu. Kalau kita bicara soal bahasa efektif, efisien, nah kita tahu itu arahnya kemana gitu. Kalau dia ada dua barang yang sama gitu. Kalau ada dua produk yang sama, yang satu dari luar negeri, yang satu dalam negeri, tapi yang luar negeri lebih murah gitu.
Nah, Bang Andreas, harus memilih yang mana, gitu. maaf saya potong di sini biar kita makin jelas gitu, mumpung juga ada Mas Eko ya. Di titik ini sebetulnya kebijakan-kebijakan ini sudah sampai sebegitu detail nggak, Mas Eko? Dan kemudian ada perubahan nggak yang signifikan? Boleh jadi catatan Presiden, oh kita masih sangat kurang untuk membeli produk dalam negeri begitu. Tapi jangan-jangan catatan Indef ada kenaikan sebenarnya, sudah mulai begitu, Mas Eko? Sedikit. Iya, kalau dalam tataran teknis sebetulnya aturan mainnya ada ya. Ada. Sampai kemudian kan dibikin e-katalog gitu ya, terus kemudian juga dalam proses-proses lelang itu ada ketentuan-ketentuan. Makanya kadang-kadang kita 1-2 mendengar berita bahwa oh iya ada ininya ya proses tender yang harus diulang dan lain-lain karena penyediaan terhadap persentase kebutuhan dalam negeri ya, TKDN misalkan gitu ya, tingkat kandungan dalam negeri itu tidak terpenuhi dan lain-lain begitu. Jadi sebetulnya ada. Secara teknis ada, tapi memang problemnya adalah dalam aspek ini mungkin tadi ya tidak match-nya itu antara kepentingan nasional bahwa kita mengutamakan produk dalam negeri kita, tapi di sisi lain juga narasi di dalam aturan itu untuk selalu efisien gitu, harga termurah gitu. Ya itu yang kadang-kadang nggak match gitu antara kita mau dukung dalam negeri ya biasanya kan memang ya salah satu ya mohon maaf ya kelemahannya gitu ya UMKM kita atau produk-produk dalam negeri kita kan biaya distribusinya kadang lebih mahal ya terus dan proses-prosesnya sehingga tidak bisa menghasilkan harga serendah beberapa produk impor begitu. Nah ini yang kadang-kadang dalam aspek ini kan kalau yang dimenangkan yang harganya lebih mahal kan nanti susah itu ya dalam tatarannya nanti panitia lelangnya akan terpapar resiko ini kan aspek ini ya teknis governance gitu. Oke, terbayang Mas Eko, terima kasih. Bang Andreas lanjutkan. Iya, saya mau lanjutkan. Justru di situ poinnya gitu. Ya. Nah ini kan para ekonom yang bisa bahasa efisien, bahasa efektif itu bahasa ekonomi apa yang digunakan. Kita mau bicara soal perlindungan. Nah di situ peran negara penting. Nah justru di sini saya kira Presiden bicara ini harus ada turunannya. Gitu. Turunan dalam arti apa? Aturan main, mulai dari perundang-undangan. Coba bedah deh, Undang-Undang 2014 yang berkaitan dengan SNI. Apakah ada jelas di situ bicara soal perlindungan terhadap produk dalam negeri? Saya kira tidak ada. Teman-teman di Komisi 6 kan sudah beberapa kali bicara soal itu. Apakah ada peraturan-peraturan turunan di bawahnya yang bicara jelas tentang perlindungan produk dalam negeri? Nah, saya kira ini pertama, ini poin substansi apa yang disampaikan oleh Presiden gitu. Karena apa? Kalau tidak ini bicara ulang lagi, bahasanya akhirnya kembali soal efektif efisien gitu. Ketika efektif efisien, nah para pelaku birokrasi kita itu akan berhadapan dengan soal ya barang dan jasa yang dibeli tadi gitu. Mereka juga bisa terkena persoalan gitu. Ya. Kalau kemudian mereka membeli barang yang lebih mahal dengan kualitas yang sama atau mungkin kualitas lebih baik, tapi produk luar negeri. Oke, baik. Nah, di sini saya kira harus jelas gitu. Ya, kita akan perjelas ini bagaimana supaya marah Presiden bisa kemudian menjadi perbaikan-perbaikan. Yang kedua, apakah memang diperlukan reshuffle sedemikian rupa? Sebab Presiden menyebut sendiri, reshuffle itu bagian saya. Nah, siapa yang akan kena reshuffle dan bagaimana konsolidasi kekuatan atau kekuasaan ini juga harus pas menjelang 2024. Mas Arief nanti akan membahasnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.